Baik, ya, kita akan lanjutkan ya, dengan labor variance. Untuk labor variance yang pertama, labor rate variance, variance tarif upah. Menghitungnya bagaimana? Ya, menghitungnya perhatikan ya, tarif ya, variance tarif ya, tentunya ya. Dia mencari selisih antara dua tarif, yaitu tarif aktual yang dibayarkan dengan tarif standar yang sudah ditetapkan. Kemudian nilainya dikalikan berapa? Nilainya dikalikan jumlah jam aktual. Ya, dikalikan jumlah jam aktual ya. Kalau positif unfavorable. Nah, bagaimana menghitungnya? Bagaimana ilustrasinya? Ilustrasinya tarif aktualnya 12,5. Sementara standar 12, ya, selisihnya 0,5, unfavorable dikalikan jumlah jam aktualnya, ya, mendapatkan 816 unfavorable. Nah, kalau kita kembali ke material variance, kalau kembali ke material variance, ini adalah sama dengan apa nih kalau di variance, ya, kalau di variance maka ini adalah price variance, ya, variance harga. Variance harga atas yang dibeli atau yang digunakan, yaitu sejumlah aktual, ya, berarti yang dibeli. Ya, kalau disetarakan dengan material, maka ini adalah material purchase price variance. Nah, yang kedua labor efficiency variance. Maka kita bicara variance efisiensi. Secara umum efisiensi itu adalah membandingkan aktual dengan standar. Maka yang di sini yang dibandingkan adalah apa? Adalah aktual jam, jumlah jam kerja aktual dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan jumlah jam standar yang load, ya. Standar hours yang diizinkan, ya, standar hours yang maksudnya allowed ini, ya, standar hours allowed, ya, yang diizinkan. Saya perbaiki sekalian, ini adalah standar hours yang diizinkan berapa, yang diizinkan. Saya perbaiki dulu ya. Ya, yang diizinkan. Membandingkan antara jam kerja aktual dengan jam kerja standar yang diizinkan. Selisihnya kalau positif unfavorable, ya. Kemudian nilainya berapa? Nilainya dalam rupiah atau dalam dolar kita kalikan dengan standar, tarif standar. Perhitungannya bagaimana? Ya. Jam kerja aktual 1632, data yang ada di awal, ya. Kemudian dikurangi dengan standar jamnya 1504, ini yang dihitung dari apa? Dari unit ekivalen untuk labor dikalikan dengan tarif per jam per unitnya sepertiga. Hingga ya, kemudian selisihnya kita kalikan dengan tarif standarnya, mendapatkan 1536 unfavorable. Nah, kalau di material, coba kalau di material ini setara dengan apa? Ya, setara dengan material efisiensi variance, tadi saya katakan begitu ya. Material efisiensi variance kalau di buku Carter disebutkan namanya adalah material quantity variance atau material usage variance. Ini menghitungnya juga seperti ini polanya. Ya. Sudah selesai untuk labor, ya, sangat singkat, hanya 2 saja. Kemudian bagaimana mencatatnya? Bagaimana mencatatnya? Kita buka
di chapter 19 ya. Ya, akan kita buka di sini. Ya, ini adalah data yang sudah kita hitung tadi, jumlah jam kerja aktual, tarif aktual, jumlah jam standarnya, tarif standar. Nah, sekarang kita mencatat, ya, mencatat terjadinya payroll ya pada akhir bulan dihitung ya payroll yang sudah terjadi sebesar aktualnya tentunya ya. Jadi jam kerja aktual 1632 dikalikan dengan tarif aktual yang dibayarkan 12,5, nilainya berapa? 20.400. Mencatatnya bagaimana? Ini mencatatnya seperti yang sudah kita pelajari, payroll debit, payroll kredit sebesar aktual yang akan dibayarkan. Selanjutnya distribusi payroll ya, dan mencatat varians. Distribusinya kemana? Yang direct labor, debitnya ke work in process. Angkanya berapa? Ingat ya, kalau standar kita menggunakan standar cost, maka di sini jamnya jam standar, bukan jam aktual ya. Tarifnya tarif standar, bukan yang aktual. Kemudian jam kerjanya juga dikalikan jam kerja standar, bukan jam kerja aktual. Ya, inilah yang nilai direct labor cost yang dibebankan ke produksi, ke work in process. 18.048. Kemudian kreditnya payroll, tentunya sesuai dengan yang sudah dicatat ya, 20.400. Kemudian ya ada selisih di sini, ya, ada selisih debit dan kredit, itulah labor rate variance dan juga labor efisiensi variance-nya ya. Kalau sudah kita hitung ya tinggal di input saja angkanya ya, kalau mau dihitung ulang silahkan ya. Selesai untuk yang labor ya. Kita lanjut ya dengan overhead ya. Kalau RPS-nya sih yang pertemuan sekarang kita membahas yang direct cost saja ya, untuk varians material dan juga labor. Untuk overhead pertemuan yang berikutnya. Hanya saja kalaupun kita lihat yang sekarang kayaknya saya rasa kurang efektif ya, pembahasannya juga nanti minggu depan juga ya. Ya sudah, kita bahas sekalian untuk yang overhead-nya, nanti pertemuan berikutnya kita bisa latihan dengan waktu yang lebih leluasa ya. Maka kita kembali ke chapter 18 ya. Untuk variance overhead. Ya, langsung saja. Ya. Variance overhead. Ya. Ya, kemudian untuk overhead yang akan dibahas yaitu overhead di departemen assembly. Ya. Ada 3 departemen, ya, ada yang kita akan contohkan di 1 departemen saja. Ya. Untuk departemen yang lain bagaimana? Ya berlaku dengan pola yang sama, cara yang sama. Ya. Ini adalah overhead standar untuk departemen assembly, ya. Untuk kapasitas 100%, ya. Kapasitas 100% ini adalah kapasitas normalnya. Untuk ya biaya overhead ya, ini adalah penghitungan tarifnya ya, penghitungan tarif overheadnya per unitnya ya. Untuk variabel overhead ya, untuk kapasitas 100%, untuk kapasitas produksi 100%, memerlukan biaya $4.800 untuk variabel overhead, dan jam kerja yang dianggarkan. Jadi untuk departemen assembly ini pembebanan overheadnya berdasarkan
data yang ada di standar cost sheet ya, di lembaran standar biaya adalah berdasarkan jam kerjanya. Dan untuk ya kapasitas 100% ini adalah sejumlah 1.600 jam. Maka tarif variabel overhead-nya ya berapa jumlah variabel overhead yang dianggarkan dibagi dengan jumlah jam yang dianggarkan, kapasitas yang dianggarkan, mendapatkan $3 per DLH. Kemudian untuk fixnya, fix overhead dianggarkan 19.200 untuk berapa jam? Untuk 1.600 jam kerja langsung, sehingga per jamnya tarifnya 12. Sehingga kalau kita hitung total tarif variabel overhead-nya, ya total tarif variabel factory overhead-nya, ya, nah, total ini ya, total cost variabel cost-nya 24.000 dibagi jamnya 1.600 mendapatkan $15 per DLH. Kemudian data-data lainnya yang diperlukan di sini, biaya overhead aktual berapa biayanya? 24.422 ya. Sedangkan yang dianggarkan berapa totalnya? 24. Ya, di sini sudah terlihat ada selisih ya, antara yang dianggarkan sesuai dengan kapasitas normalnya 100% dengan yang aktualnya. Kemudian ya kita hitung untuk ya standar jam yang diizinkan untuk produksi ya, berapa jam yang diizinkan untuk produksi ya. Jadi ya ini kan untuk tarif overhead-nya ya, pembebanannya menggunakan apa? DLH ya. Menggunakan DLH ya, maka untuk standar jamnya berapa DLH ya, kita menggunakan apa? Perhitungan ekivalen untuk apa? Ini kan kita maaf ya, saya ralat ya. Jadi yang kita sedang membahas apa? Mengenai overhead ya, mengenai overhead ya. Kemudian jumlah unit ekivalennya ya, menggunakan ekivalen unit untuk overhead ya. Jadi jumlah unit ekivalennya adalah ya, untuk overhead 4.512 unit ekivalen. Kemudian standar jamnya berapa? Karena kan untuk menghitung tarif overhead kita menggunakan berdasarkan apa? Ya. Jadi ya unit ekivalennya kita gunakan yang unit ekivalen untuk overhead, kemudian dikalikan dengan jamnya adalah jam sesuai dengan jam standar untuk DLH, yaitu untuk departemen assembly jam kerjanya standarnya 1/3 per produk, unit produk ya. Sehingga berapa nilainya ya, 1.504 ya, ini angkanya sama dengan yang standar load untuk labor ya. Kenapa? Karena memang ya unit ekivalennya tadi angkanya sama ya, unit ekivalennya angkanya bulan sama ya. Kemudian juga di sini untuk yang diizinkan berapa jam ini juga menggunakan DLH sehingga menggunakan angka standar yang sama seperti juga. Dan data aktual jam yang digunakan 1.632 ini juga sama dengan apa standar yang di direct labor tadi ya. Nah, pertama kita hitung ya. Jadi untuk overhead ya, ini menghitungnya bertahap ya. Bertahap, yang pertama, tahap pertama adalah kita hitung overhead untuk keseluruhannya ya, overall ya. Overall FOH variance ya. Kita menghitung overhead keseluruhan, yaitu membandingkan antara apa? Yang dibandingkan adalah aktual overhead ya. Aktual overhead, biaya overhead yang aktualnya dibandingkan dengan overhead yang dibebankan ke produksi, yang dicas ke WIP ya. Kalau dicas ke WIP, menghitungnya adalah apa?
Kalau menggunakan standar cost, maka menghitungnya at standar cost. Menghitungnya berarti bagaimana ya, yang chargeable-nya berapa, ini sudah ya kita perhitungkan sekarang ya. Aktual overhead-nya ini angkanya 24422. Kemudian yang dibebankan ke WIP standar ya, menggunakan standar cost, yaitu standar quantity-nya 1504 dikalikan dengan tarif standar overhead 15 ya, totalnya mendapatkan 22560. Jadi yang dibebankan ke produksi 22560, aktualnya 24. Maka variance overhead-nya ya overall atau net-nya keseluruhannya 1862, unfavorable, tidak menguntungkan. Ini adalah yang menghitung tahap satunya. Kita menghitung selisih antara overhead aktual dengan overhead yang dibebankan ke produksi. Ya, ini yang seperti kita pelajari di bab yang mengenai overhead ya, atau di bab mengenai job order costing juga kan kita sudah menghitung bagaimana kalau ada istilahnya under applied ya. Kalau seperti ini istilahnya apa? Under atau over? Ya. Istilahnya adalah under applied ya. Overhead yang dibebankan ke produksi atau istilahnya applied overhead nilainya lebih kecil ya, di bawah nilai aktual overhead, istilahnya under applied ya. Yang dibebankan lebih sedikit ya. Ternyata biaya aktualnya lebih besar ya. Ini sifatnya tidak menguntungkan, unfavorable ya. Kemudian bagaimana dulu yang kita bahas closing. Jadi closing kemana? Di closing ke kan pertama yang dari applied overhead ditutup ke overhead aktual ya, ke yang menggunakan akun FOH control ya. Kemudian kalau FOH control ada saldonya ditutup ke OGS kalau dianggap jumlahnya tidak signifikan ya. Kalau signifikan bagaimana dialokasikan kemana? Berdasarkan saldo akhir finished good, saldo akhir WIP, dan saldo akhir yaitu ke WIP dan ke finished good. Itu kalau ke WIP akhir dan ke finished good apabila jumlahnya material overhead-nya. Untuk selisihnya ini, kalau tidak material langsung saja closing ke COGS. Ini yang dulu sudah kita pelajari. Nah sekarang akan kita analisis lebih dalam lagi ya. Jadi yang selisih 1862 under applied ini lebih rincinya penyebabnya apa kira-kira ya. Maka kita lakukan tahap kedua ya, menggunakan ya metode dua varian ya. Jadi overhead ya, analisis overhead dua varian, metode dua varian, yaitu kita akan menguraikan ya overall variance tadi menjadi controllable varian ya, selisih ya yang bisa dikendalikan, dan volume varian ya, selisih karena volume ya, penggunaan volume. Volume apa? Maksudnya kapasitas produksinya ya, yang disediakan berapa, kemudian dibandingkan dengan yang harusnya terpakai berapa ya. Kita mulai dari yang controllable ya. Controllable variance ya. Menghitungnya adalah ya, aktual overhead ya dibandingkan dengan apa? Budget allowance based on standard hours load ya. Jadi aktual overheadnya berapa, kita bandingkan dengan budgetnya ya, dengan budget yang dianggarkan berdasarkan apa? Berdasarkan jam kerja standar yang diizinkan dengan jumlah jam standar yang diizinkan. Nah, ini mirip-mirip dengan di chapter yang lalu, bukan yang lalu. Mungkin ini kita mengenal ada spending variance ya. Spending variance itu rumusnya mirip-mirip ya. Bedanya apa? Yang beda adalah kalau spending variance itu di sini based on jam aktualnya. Berdasarkan jam kerja aktual, bukan jam standar.
itu namanya spending variance. Nanti akan kita bertemu lagi dengan spending variance di analisis yang ketiga. Ya. Untuk yang analisis kedua kita variance-nya namanya controllable variance, yaitu actual overhead dibandingkan dengan budget allowance berdasarkan jam standar yang diizinkan. Kalau jumlah aktual lebih besar, ya tidak menguntungkan. Menghitungnya ya kalau jumlah menghitungnya begini ya. Jadi budget allowance-nya ya atau actual overhead-nya kan angkanya sudah ada 24, 422. Kemudian budget allowance based on standar menghitungnya berdasarkan standar yang diizinkan berapa jam? 1.504 jam, sudah ada angkanya tadi kan ya. Standar jam yang diizinkan ya untuk bulan ini ya berdasarkan unit yang dihasilkan adalah 1.504 ya. Kemudian dikalikan tarifnya ya. Tarif apa? Dikalikan dengan tarif variabel overhead-nya, tarifnya 3. 4.512 ini adalah menghitung jumlah variabel overhead total. Ditambah dengan budgeted fixed overhead. Budgeted fixed overhead-nya berapa? Kita ambil angka totalnya 19.200 ya. Perhatikan ya, kalau untuk budgeted fixed overhead, angkanya adalah angka total yang di awal tadi ya, yaitu total overhead yang dianggarkan untuk fixnya adalah 19.200 ya. Nah, kalau mau kita rinci, angkanya ya dihitung dari jamnya, jam kerja yang jumlah jam yang digunakan untuk, atau jumlah jam yang dianggarkan ya, yang dianggarkan 1.600 dikalikan dengan tarif yang sudah dihitung 12, totalnya 19.200 ya. Jadi kalau budgeted fixed cost, fixed overhead itu ya sebesar yang dianggarkan, totalnya kemarin berapa di awal periode 19.200. Yang disesuaikan dengan jumlah standar yang diizinkan hanyalah apa? Unsur variabel cost-nya ya. Sesuai dengan definisi variabel cost itu, kalau dia itu jumlahnya menyesuaikan dengan jumlah output-nya ya, atau jumlah aktivitinya. Di sini aktivitinya 1.504 ya, yang diizinkan, jadi dikalikan tarifnya 3. Maka mestinya biaya overhead-nya 4.512. Plus kalau fixed overhead itu kan sifatnya fix ya. Berapapun aktivitinya, tingkat aktivitinya ya fixed cost itu ya fix 19.200 ya. Maka ya ini budget allowance-nya based on jam kerja standar yang diizinkan 23.712. Ternyata kita mengeluarkan biaya lebih tinggi dari itu. Selisihnya 710 unfavorable, namanya controllable variance ya. Maka di sini budget allowance based on standard hours allowed ya. Ini berdasarkan ini ya, variabel FOH sesuai dengan jam standar ditambah budgeted fixed overhead, yaitu budget berdasarkan jumlah unit yang diproduksi ya, yang diproduksi berapa unit, kemudian dikalikan dengan dia harusnya menggunakan jam standarnya berapa. Jam standarnya berapa. Ya. Berdasarkan jumlah unit yang diproduksi, tetapi di sini jamnya berdasarkan jam yang standar ya, berdasarkan jam standarnya. Nah, sekarang ini adalah kalau terjadi ya, selisih seperti ini, maka ini siapa yang harus menjelaskan ya, maka ini dibebankan kepada manajer departemen yang bersangkutan. Ini kan departemen apa tadi? Departemen perakitan ya, departemen yang ketiga ya, assembly ya. Ya, ini adalah tanggung jawabnya departemen yang bersangkutan. Kemudian penyebabnya apa? Kalau mau kita detailkan ya, penyebabnya apa sih ya?
Penyebabnya berarti ya di sini kan ada dua unsur ya. Kita membandingkan aktual overhead kemudian dibandingkan dengan anggarannya. Anggarannya ini adalah unsur variabelnya, yang kedua unsur fixnya ya. Berarti kalau ada selisih ya antara aktual dengan yang dianggarkan, maka selisihnya adalah ya berarti perbedaan di unsur variabelnya dengan di unsur fixnya. Ya. Antara apa? Antara ya aktualnya dengan yang standar yang sudah dibuat. Ya. Fixnya juga antara aktualnya dengan yang standar yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian yang kedua volume variance. Kalau volume variance itu ya kita melanjutkan ya, yaitu budget allowance based on jam standar dibandingkan dengan apa? FOH yang dibebankan ke produksi. Yang applied overhead-nya ya. Dibandingkan dengan applied overhead-nya. Kalau yang overall apa? Keseluruhannya itu kan kita membandingkan antara aktual dengan yang dibebankan ke produksi sesuai dengan standar cost-nya. Ya. Nah kemudian kalau ya alternatif aktual dengan yang FOH yang dibebankan ke produksi, kalau kita hitung selisihnya inilah overall-nya keseluruhannya. Kemudian di breakdown menjadi dua ya, dipecah menjadi dua, aktual dikurangi dengan apa? Dengan standar yang diizinkan ya. Anggaran berdasarkan yang diizinkan, ya selisihnya merupakan controllable variance. Kemudian yang tadi yang budget allowance based on standar yang diizinkan dikurangi dengan yang WIP yang dibebankan ke WIP itu adalah yang namanya volume variance. Nah, untuk cara menghitungnya ya kalau ada 3 cara ya. Yang pertama kita ikuti yang ini ya, formula yang ini ya. Jadi budget allowance based on standar sudah kita hitung tadi ya 23.712. Kemudian FOH yang dibebankan ke produksi juga sudah dihitung di yang pertama ya, yang di overall 22.560. Selisihnya berapa? Ya 1.152. Kemudian atau menggunakan cara yang saya lompat yang ketiga ya. Yang ketiga ini lebih mudah dipahami menurut saya. Ya. Jadi namanya kita volume variance. Maka ini terkait dengan volume, dengan kapasitas. Sehingga di sini apa yang kita kapasitas apa yang kita bandingkan, yaitu kapasitas yang disediakan. Kapasitas yang disediakan ya, di sini diistilahkannya jumlah jam kerja yang digunakan untuk menghitung tarif overhead, yaitu kapasitas normal ya. Ini ya sama saja dengan kapasitas yang dianggarkan ya. Kapasitas yang dianggarkan ya sebesar 1.600 jam. Kemudian kita bandingkan dengan apa? Dengan jam yang akan terpakai secara standar ya. Kalau secara standarnya jam kerjanya Jam kerjanya akan terpakai berapa ya berdasarkan produksi aktualnya berapa unit, kita hitung unit ekuivalennya dikalikan dengan standar jamnya, maka tadi sudah didapatkan standar yang diizinkan 1.500. Ya. Nah dari sini terlihat ya ada yang jumlah jam yang dianggarkan, yang disediakan itu tidak akan terpakai semuanya. Ya. Yang nggak terpakai berapa? Ya, 96 jam yang tidak akan terpakai. Ya, artinya nih kapasitas yang disediakan tidak terpakai. Ya. Kemudian kalau sudah disediakan nggak terpakai, sayang-sayang apa tidak? Ya sayang-sayang ya, namanya tidak menguntungkan. Ya. Kan berarti tidak maksimal ya. Nah. Kemudian nilainya berapa? Nilainya dikalikan dengan ini kan kalau kapasitas itu ya, kapasitas mesin ya itu kan berarti terkait dengan Terkait dengan fixed cost ya, terkait dengan biaya tetap ya. Kalau kita menghitung kapasitas produksi, kapasitas pabrik ya itu adalah katakanlah itu kapasitas mesin ya.
Maka ya ini terkaitnya dengan biaya mesin. Mesin itu kan fix ya. Maka nilainya berapa dikalikan dengan tarif fix overhead 12. Maka totalnya 1.152 sifatnya tidak menguntungkan. Kapasitasnya tidak terpakai. Jadi kolom variansi itu menyatakan kapasitas yang tidak digunakan ya, sesuai dengan hitung-hitungan yang diizinkan. Kemudian ini adalah tanggung jawab manajer departemen apabila disebabkan oleh inefisiensi pabrik, atau ini tanggung jawab manajer eksekutif kalau ya memang penyebabnya karena penjualannya kayaknya nggak banyak ya, sehingga produksinya kan menyesuaikan ya. Kalau produksinya kalau jumlah produksinya disesuaikan dengan perkiraan penjualannya, maka ini bukan tanggung jawab departemen produksi ya. Ini yang mengikuti disesuaikan dengan jumlah yang perkiraan bisa dijual. Maka ini tanggung jawabnya yang lebih tinggi, manajer eksekutif ya. Tetapi kalau penyebabnya adalah inefisiensi pabrik, ya, kenapa kapasitasnya nggak bisa maksimal? Ya karena ada kendala-kendala apa gitu ya. Maka ya ini tanggung jawabnya departemen yang bersangkutan. Pabriknya kurang efisien. Nah, kalau kita ya jumlahkan ya, itu varians itu ada controllable variance, ada volume varian. Kalau kita jumlahkan, maka jumlahnya akan sama dengan jumlah yang overhead ya, yang overall-nya ya. Overhead overall-nya. Dan untuk ya metode dua variansi ini belum menampakkan apa penggunaan untuk inputnya ya, untuk inputnya yang berupa direct labor hour itu dia penggunaannya efisien apa tidak ya, efisien apa tidak ya. Nah, maka di di breakdown lagi ya, lebih dalam ya, di analisis lebih dalam, namanya 3 varians ya. Kalau 3 varians, maka ya yang controllable varians ya, tadi kan variansnya ada 2, yang 2 varian. Yang pertama ini dipecah menjadi 2. Yang pertama controllable varian dipecah, diuraikan menjadi 2 spending varians, yang kedua variable efisiensi varians. Nah, kita ketemu lagi dengan spending varians. Spending varians ini apa? Ini seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Yaitu apa? Actual overhead dikurangi dengan budget allowance based on actual hours ya. Kemudian kita lihat ya, spending variance, yaitu overhead aktual dikurangi dengan budget allowance based on actual hours. Ini yang disebut dengan apa? Budget yang disesuaikan dengan jam aktual, namanya budget yang fleksibel. Jadi sudah menganggarkan 1.600, ya ternyata jam kerjanya berapa? Ya kita buat ya, kita hitung ya. Kalau jamnya menjadi sekian ya berarti mestinya berapa anggaran yang diizinkan. Actual overhead-nya angkanya 24422, kemudian menghitung budget allowance based on actual hours ya. Perhatikan ya caranya, yaitu ya kita pecah unsur untuk variable cost-nya dan budgeted fixed overhead-nya. Untuk variable overhead-nya menghitungnya bagaimana? Dari jamnya, tingkat aktivitasnya. Kalau sekarang kita gunakan jam aktual, maka jam aktualnya 1.632 dikalikan dengan tarifnya $3. Dapatkan 4896. Adapun budgeted fix-nya tidak berubah ya, 19.200. Ini dari mana nih? Ya dari anggaran fixed overhead di awal ya. $19.200. Kita jumlahkan, kemudian selisihnya berapa nih? 24422 dengan 24096. Ada aktualnya masih melebihi anggarannya, maka unfavorable. Nah, kalau ini penyebabnya apa ya? Penyebabnya ya
perhatikan ya untuk ya jam kerjanya ya sekarang kan sudah kita anggarkan untuk jam kerja sesuai dengan jam aktual. Maka kalau masih ada selisih ya di variabel overhead, maka selisihnya adalah selisih tarifnya, tarif antara yang aktual dengan yang standar. Ya. Kan seperti contoh yang di chapter 17 kemarin ya, yang di variabel overhead kan dirinci ada banyak item, itu kemungkinan ada selisih di tarif. Kalau jamnya sudah disamakan ya jumlah jamnya. Antara yang kita anggarkan dengan yang aktualnya sudah sama-sama sesuai dengan jam aktual. Perbedaan yang kedua ya di unsur fixnya ya. Berarti yang dianggarkan dengan yang aktual ada perbedaan. Nah, yang pecahannya yang kedua adalah namanya variabel efisiensi varians. Nah, di sini ada kata-kata efisiensi varians. Ini menghitungnya ada dua cara. Ini adalah menghitung dari budget allowance based on jam aktual dengan budget allowance based on jam standar. Ya. Yang berdasarkan jam aktual sudah dihitung, yang berdasarkan standar sudah dihitung sebelumnya. Selisihnya namanya efisiensi variabel efisiensi varians. Nah, ini ya saya lebih suka menghitung dengan cara kedua. Ya, ini lebih mudah dipahami kaitannya dengan kata-kata kunci efisiensi. Efisiensi itu apa? Membandingkan jam aktual dengan jam standar. Jam aktualnya 1632, standarnya 1504. Selisih berapa? 128. Menguntungkan atau tidak? Tidak. Kenapa jam aktual melebihi jam standar yang diizinkan? Nilainya berapa? Nilainya kalau dikatakan variabel berarti kita kalikan dengan tarif variabel overhead, yaitu 3, mendapatkan variabel efisiensi varian 384 unfavorable. Nah, ya, sesuai dengan namanya, maka variabel efisiensi varian menunjukkan apa? Tingkat efisiensi produksinya terkait dengan penggunaan biaya overhead yang variabel. Ya. Nah, maka kalau kita gunakan 3 varians, maka ada spending variance, variabel efisiensi variance, kemudian volume variance. Jumlahnya total berapa? Jumlahnya sama dengan net variance atau overall variance. Ya. Nah, sekarang selanjutnya ya. Selanjutnya kita mau yang membreakdown semuanya ya. Yang volume variance kita uraikan lagi menjadi 2 ya. Menjadi fixed efficiency variance dan idle capacity variance ya. Kalau fixed efficiency variance maksudnya apa ya? Fixed efficiency variance ya. Ini seperti sebagaimana apa? Variabel efisiensi variance ya. Kemudian atau kita langsung lihat ini ya, yang lebih jelas di ilustrasinya ya, yang fixed efisiensi varian. Kalau fixed efisiensi varian saya lebih suka ya menggunakan hitungan yang cara kedua, yaitu dikaitkan dengan kata kunci efisiensi, yaitu jam aktual dibandingkan dengan jam standar yang diizinkan. Selisihnya itulah inefisiensinya ya. Dikalikan dengan karena ini adalah fix ya, dikalikan dengan tarif fix overhead 12 mendapatkan inefisiensinya 1536, tidak menguntungkan ya. Atau yang satunya lagi ya, silahkan coba dipahami sendiri ya. Kalau saya ya rasanya lebih mudah ini ya dipahami yang cara kedua ya, dengan kata-kata kunci efisiensi, kemudian tinggal dikalikan dengan sesuai dengan tarif fixnya ya. Ini menunjukkan tingkat efisiensi proses produksi ya. Tingkat efisiensi proses produksi. Nah, kemudian idle capacity variance. Kalau idle capacity variance ya, ini adalah kapasitas
varian kapasitas menganggur ya. Yang dinamakan kapasitas menganggur itu adalah apa ya? Menganggur itu kita membandingkan ya, yang dianggarkan berapa jam, 1.600. Yang terpakai aktualnya ya. Aktualnya 1.632. Apakah ada yang menganggur? Tidak. Ya. Bahkan saya bekerja lebih dari yang dianggarkan. Lebih berapa? 32. Kalau menganggur tidak baik, ya tidak disukai, unfavorable. Kalau sebaliknya, bekerja lebih, ya itu menguntungkan, favorable. Nilainya berapa? Nilainya dikalikan dengan tarif fixed overhead 12. Sehingga 384 favorable untuk idle capacity. Ini mirip dengan apa? Ya, terkait dengan penggunaan volume, kapasitas produksi adalah yang tadi sebelumnya ada volume variance. Kalau volume variance yang beda apa? Yang beda di ini. Kalau budgeted capacity-nya sama, kita gunakan 1.600. Bedanya kalau di idle capacity kita bandingkan dengan jam aktual. Kalau di volume variance kita gunakan apa? Jam yang diizinkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan standar. Ya, bedanya. Sehingga kalau covariance kita akan ada spending variance, variable efficiency variance, kemudian fixed variance dan idle capacity variance. Jumlah overallnya berapa? Apakah berubah? Tidak. Tidak berubah. Tidak berubah. Nah, ya, kalau yang spending variance ditambah variable efficiency variance ini mendapatkan apa? Controllable variance. Ya, kalau fixed efficiency tambah idle capacity, kalau kita jumlahkan menjadi apa? Menjadi volume variance. Ya. Nah, kemudian di sini ya ada yang menarik nih ya. Yang kedua dan ketiga mengandung kata yang sama, apa yaitu apa? Efisiensi. Sama-sama dia bicara efisiensi. Ya. Yang kedua bicara efisiensi untuk variable cost. Yang ketiga bicara efisiensi untuk fixed cost. Ya, maka ini bisa bisa digabungkan saja lah, kan sama-sama efisiensi. Kalau kita gabungkan yang kedua dengan yang ketiga, berarti namanya ini menjadi apa? Variable plus fixed efisiensi varian. Ya. Yang spending varian dengan yang idle capacity kita biarkan, sehingga menjadi ada namanya alternatif 3 variannya. Alternatif trivariance method ya, yaitu kita menggabungkan antara ya variabel efisiensi varian dengan fixed varian ya, digabung menjadi apa namanya efisiensi varian saja supaya efisien ya, tidak bukan variabel and fixed varian, itu kurang efisien ya. Tingkat saja efisiensi varian, maka kalau kita hitung ulang bagaimana? Kalau sudah dihitung fixed efisiensinya berapa, variabel efisiensinya berapa, tinggal dijumlah. Kalau belum dihitung, ya menghitungnya dengan pola yang sama ya. Jam aktual dibandingkan dengan jam standarnya ya. Aktualnya berapa ya, standarnya berapa, selisihnya sama ya 128 ya. Kemudian tinggal sekarang dikalikan dengan apa? Tarif overhead keseluruhannya 15. Ya. Totalnya sekian, unfavorable. Ya. Maka ya jumlahnya kalau kita hitung menjadi spending, kemudian idle capacity dan efisiensi varian. Jumlah overallnya tidak berubah. Baik ya, saya akan membatasi sampai dengan trivariance dulu yang untuk hari ini ya. Dan saya izin ya menambah sedikit untuk apanya, untuk pencatatannya ya, supaya nanti kalian latihannya bisa langsung komplit ya. Langsung komplit untuk latihan varians yang material, labor, dan overheadnya. Ya. Nah, saya izin menambah sedikit lagi. Ya. Waktunya ya yang untuk ya accounting untuk overhead. Ya. Ini tidak banyak ya. Ini ya angka yang digunakan adalah angka yang sudah kita hitung tadi ya. Normal kapasitas normal, kemudian
yang dianggarkan ini ya, angka fixnya sekian, ini sekian, mendapatkan tarifnya 312, totalnya 15 ya. Aktual overhead, jam aktual, jam standar. Kemudian mencatat overhead aktual ya. Mencatat overhead aktual bagaimana, masih ingat ya di bab 4, chapter 4 ya, yaitu debutkan kalau aktual kita debutkan ke FOH control, factory overhead control ya. 20 besar totalnya 24.422. Kemudian kreditnya berupa apa ya, kreditnya ini ini apa namanya ya, kalau mau dirinci sih lebih baik lagi ya kalau ada rinciannya ya. Material berapa, material ini untuk tentunya untuk apa, unsur indirect material ya. Yang kreditnya payroll tentunya untuk unsur apa, indirect payroll ya. Akumulasi depresiasi ini untuk depresiasi ya. Cash adalah untuk overhead yang apapun overheadnya yang sudah dibayar tunai. Kalau accounts payable artinya untuk overhead yang sudah terjadi tapi belum dibayar ya. Kemudian yang mungkin lagi di LL-nya berupa prepaid insurance, itu untuk asuransi yang sudah terpakai. Biasanya kita gunakan prepaid insurance di sini ya, apabila dia sudah kita catat sebagai prepaid insurance. Ya, ini kalau ada rinciannya, maka ini dirinci ya. Material ke bawah payroll, ke bawah akumulasi depresiasi dan seterusnya. Ini kalau ada rinciannya ya. Nah, kalau di ilustrasi ini disederhanakan ya, tidak diketahui ya, berarti kreditnya ya sudahlah kita gabungkan saja, ada material atau payroll atau akumulasi depresiasi, ada kas atau accounts payable, dan kalau mau dirinci lagi ya ada prepaid insurance misalkan ya, prepaid rent bla 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 ya, dan lain-lain ya, besar jumlah totalnya. Kemudian yang kedua, membebankan FOH produksi. Ingat ya, debitnya WIP, kreditnya overhead. Nah, kalau kita menggunakan standar cost, maka gunakan tarifnya tarif standar, jamnya jam standar. Ya, case-nya yang standarnya berapa? 22.560. Kemudian pada akhir periode ya, closing applied overhead, caranya ya gampang saja, applied-nya kita debit, kreditkan ke FOH control. Sehingga di akun FOH control ya, dia kan ini debit 24.422 debit ini. Kemudian kredit 22.560. Maka berapa saldonya? 1.862. Ini adalah angka angka overall overhead yang overall variance yang kita hitung tadi. Ini istilahnya adalah under applied, yang applied lebih kecil dari yang aktual. Unfavorable. Kemudian kalau menggunakan dua varians, kemudian closing selanjutnya bagaimana? Jadi langkah yang pertama, ya closing yang pertama adalah kita closing applied overhead ke FOH control. Kemudian FOH control closingnya di closing ke varians-varians yang sudah kita hitung ya. Kalau itu varians berarti FOH control ya, kita closing, kita kredit, kemudian debitnya apa ya, atau pasangannya apa ya, pasangannya varian yang sudah kita hitung. Kalau untuk dua varian ada volume variance, ada controllable variance. Tadi kan unfavorable ya, maka tempatnya di sisi debit ya. Kemudian yang kalau trivariance bagaimana ya, kita tinggal debitkan saja ke varian-varian yang tiga-tiganya itu ya, sesuai dengan kalau dia unfavorable ya tempatnya nanti akan di sebelah debitnya. Kalau 4 varians ya tinggal di closing ke 4 varians yang sudah kita hitung ya. Kalau yang di unfavorable tempatkan di debit, kalau favorable tempatkan di sisi kredit ya. Hitung-hitungannya sudah tadi ya, nggak usah dibahas lagi. Kalau alternatif 3 varians juga tinggal kita ambil angka-angka yang sudah ada ya. Yang unfavorable debit, favorable sebelah kredit. Nah, sekarang yang terakhir adalah standar cost accounting untuk produk yang jadi, yang sudah selesai ya.
Unit paksel yang ditransfer dari cutting ke molding dan ke assembly 4.236 unit, kemudian yang ditransfer ke finish good 4.200 unit. Maka kemudian untuk standar cost-nya, standar cost di departemen cutting ya 122,90 dapat dari mana nih? Ini dapat dari lembaran standar cost yang di awal tadi ya. Cutting 122,9, molding sekian, assembly sekian. Kalau di total 204,15. Nah, untuk transfer dari cutting dan molding ke assembly ya. Dari cutting transfer ke assembly, dari molding transfer ke assembly. Maka debit WIP assembly departemen, kemudian cutting di kredit ya, WIP cutting departemen. Dari cutting berapa yang ditransfer? Yang ditransfer itu ada 4.236 unit ya. Per unitnya berapa dari cutting? 122,9. Total cost-nya sekian kredit. Yang dari molding dengan cara yang sama sekian. Berarti untuk assembly yang masuk ke assembly nilainya sekian. Kemudian transfer ke finish good, ya di finish good, kemudian kreditnya WIP assembly, ya. Besar cost per unitnya, ya, keseluruhan dikalikan yang ditransfer ada sekian unit, nilainya sekian. Ya. Dan kita sempurnakan dengan disposisinya ya. Kemudian varians tadi, closingnya kemana lagi? Closingnya kemana lagi? Disposisinya dikemanakan ya, maka menjadi beban periode yang bersangkutan ya. Jika tidak signifikan, tutup ke COGS ya. Kemudian kalau ke COGS, kalau dianggap tanggung jawabnya bagian produksi ya, atau closingnya ke income summary kalau ini dinyatakan oh bukan tanggung jawabnya produksinya ke efisien kerjanya ya. Maka bagaimana closingnya ya? Closingnya misalkan ini ya apa varians yang ada berupa ya purchase price varian 1.200, kemudian efisien saldonya 1.200, labor efisiensi 1.800 debit, controllable varian 600 kredit, belum varian 1.300 debit. Ini angka-angka yang tidak nyambung dengan yang sebelumnya, ini contoh baru ya. Kemudian bagaimana closingnya ya, yang material purchase price variance kan saldonya 1 debit, supaya closing ya kita kredit ya, material purchase variance kredit ya, labor efisiensi debit maka kita kredit, FA controllable kredit kita debit, volume variance debit kita kredit, kan kita mau closing mau nolkan. Nah selisihnya ada selisih 3.700 debit, itulah kita closing ke COGS atau income summary menyesuaikan dengan tanggung jawab siapa. Kemudian untuk COGS statement-nya ya, COGS statement-nya ya, ini kalau kita menggunakan standar cost ya, perhatikan ya di sini kita menghitung ya COGS itu kan diawali dari manufacturing cost-nya. Manufacturing cost-nya adalah meliputi material yang at standar 16.000 ya, direct labor at standar, kemudian applied overhead ya, tentunya at standar. Sehingga total cost yang untuk bulan ini atau manufacturing cost-nya 4.000 ditambah dengan beginning WIP ya, dikurangi ending WIP ending, itulah yang COGS. Inilah nilai finish good bulan ini ya, 42.000 tambah beginning finish good dikurangi finish good akhir mendapatkan COGS at standar. Ya, kalau ya yang DM, DL dan overheadnya sudah at standar, tentunya ya WIP, kemudian COGM dan finish good-nya tentunya menjadi at standar ya, secara otomatis. Nah, sehingga mendapatkan ya COGS at standar cost 40.000 ya. COGS-nya 40.000, kemudian tadi kan dia ada closing ya.
varians-variansnya di closing ke COGS, ya, sehingga COGS-nya bertambah 3.700. Maka dilaporkannya ya berarti ini ya, material purchase price variance-nya ya, ini dia ada berapa saldo akhirnya tadi, ini menggunakan yang apa, 1.200 berarti kembali menggunakan yang ini, angka yang apa, saldo akhirnya berapa. Purchase price variance 1.200 debit, labor efisiensi 1.800 debit, ya. Controllable-nya unfavorable credit, ya, evaporable-nya dibagi pengurang COGS, volume variance unfavorable menjadi penambah COGS, sehingga ya penambahannya adalah 3.700, maka nilai COGS at actual cost 43. Nah, bagaimana kalau variansnya dibebankan ke income summary, ya tinggal COGS ya diganti menjadi income summary, ya selesai. Kemudian bagaimana ya? Ini adalah income statement ya. Income statement sales-nya sekian, COGS-nya COGS at standar ya, dihitung di schedule yang tadi sudah kita buat, ya, sehingga mendapatkan gross profit at standar 38.000. Kemudian adjustment untuk standar cost ya, varian standar cost-nya. Ya, ini kalau yang dibebankan ke income summary ya. Dibebankan ke income summary, kita melaporkannya seperti ini ya. COGS-nya at standar tidak disesuaikan lagi ya. COGS-nya biarkan at standar sehingga mendapatkan gross profit standar, nanti barulah ya disesuaikan di sini ya. Material price variance, labor overhead ya, totalnya menambah biaya 3.700 sehingga gross profitnya berkurang 3.700 menjadi 3.400 ya. Ini kalau yang di closingnya ke income summary. Nah kemudian ini ya, coba ya kita untuk material purchase price variance ya, ini kalau mau lebih ya, kalau mau lebih teliti lagi mengalokasikannya, maka ya material purchase price variance itu ya kita alokasikan, kalau tadi kan semuanya ke COGS atau ke income summary ya, padahal ya katakanlah ternyata material sebagian masih belum dipakai untuk produksi, artinya masih menjadi apa? Menjadi inventory. Maka kalau kita mau lebih teliti lagi dalam mengalokasikan purchase price variance, ya berarti ya kita alokasikan secara proporsional ya, berapa purchase price variance yang menjadi haknya material apa? Material yang masih ada di gudang. Misalnya ya, saldo material akhir misalkan 4.000 ya. Dan dalam periode tersebut ya material yang dibeli totalnya 20.000 ya. Berarti 4.000 ini adalah 4.000 per 20.000 adalah 20%. 20%-nya ya. Kemudian material yang apa? Purchase price varian yang dibebankan ke material akhir berapa? Ya 20% dari total purchase price variance-nya ya. Berapa? Mendapatkan 240. Maka closingnya menjadi bagaimana? Closingnya ya untuk ya material purchase price variance kan 1.200 totalnya ini kita closing ya. Kita closing ya. Nah, sekarang ya kalau tadi kan semuanya yang 1.200 ini semuanya dimasukkan ke income summary. Nah, kalau sekarang yang 1.200 purchase price variance ini, yang 240 ini kemudian dialokasikan untuk material sesuai dengan proporsinya. Kemudian selebihnya yang 80%-nya masuk di sini, bergabung di sini. Selanjutnya apabila nilainya besar ya, varians dialokasikan ke
Ya, COGS dan ending inventory. Sudah sempat saya singgung tadi ya, kalau variance ya dianggap nilainya tidak signifikan, ya sudah closing saja ke COGS ya, atau ke income summary. Bagaimana kalau dianggap wah ini jumlahnya lumayan, lumayan ya, dialokasikan ke lebih teliti ya, yang sudah terjual ke COGS ya, atas barang-barang yang belum terjual ending inventory yang kita alokasikan juga ya. Nah, ending inventory itu kan meliputi apa sih? Kan meliputi ini ya. Ada yang masih berupa booking proses, ya. Ada juga. Kemudian ada yang berupa finished good ya. Kemudian yang ke COGS juga tetap ya. Maka mengalokasikannya bagaimana ya? Mengalokasikannya simpel saja sebenarnya ya, yaitu berdasarkan proporsinya saja ya. Proporsi apa? Ya saldo masing-masing ya. Misalnya begini ya. Untuk work in process ya, untuk WIP itu ya nilainya berapa ya. Nilainya berapa? Maka ya perhatikan di sini ya. Varians yang kita hitung tadi itu kan ada varians terkait dengan material, yang kedua terkait dengan labor, yang ketiga terkait dengan overhead ya. Maka ya untuk mengalokasikan ya varians material kepada finished good ya, kepada finished good, kepada ending inventory berupa ke WIP, ke finished good-nya berapa, ke COGS-nya berapa, ya sesuai dengan proporsi nilai material yang terkandung di WIP, di finished good, dan juga di COGS. Ya, misalkan ya, makanya harus ada data rinciannya ya, untuk booking proses ya, nilai material 6.000, untuk finished good ya nilai materialnya 2.000, untuk COGS selama satu periode nilai materialnya 8.000 ya. Totalnya 18.000. Maka inilah yang menjadi dasar alokasi, atau kalau berarti untuk yang dialokasi untuk ya, varians material yang dialokasikan ke WIP ya 6.000 per 16.000 kali 1.000 berapa varians material. Atau kalau mau sekalian dipersentasekan berarti nanti ya untuk WIP mendapatkan 6.000 per 16.000 dalam presentasi ya 37,5. Berarti mendapatkan 37,5% dari varians material. Finished mendapat 12,5, untuk COGS mendapat 50%. Untuk labor juga ya, untuk WIP labornya 2.000, finished 2.000, COGS 6.000. Sehingga untuk labor varians dialokasikan ke WIP 20%, finished 20%, COGS 60%. Overhead dengan cara yang sama. Misalnya ya, untuk ya material purchase price variance ya, material purchase price variance jumlahnya 960 ya. Maka ya dialokasikan ke WIP berapa? WIP perhatikan di sini ya. Tadi dia mendapat alokasi berapa? 37,5%. Dikalikan 960 ya 360. 960 dari mana? Dari perhitungan yang sebelumnya ya. Ini ya. Variansnya kan untuk yang purchase price varian ini kan 1.200 ya, kemudian sudah dialokasikan untuk material ya, material yang masih berupa ending inventory ya, material persediaan akhir yang bahan baku ya 240 dikurangi 1.200 kurang 240 berapa? 960 ya. Jadi yang 960 angkanya adalah dari total purchase price variance dikurangi dengan alokasi yang untuk saldo akhir bahan baku. Ya. Selanjutnya ya, untuk yang 960 ini dialokasikan kepada siapa? Kepada WIP, kepada finished good, dan kepada COGS. Berapa bagiannya tadi berdasarkan proporsinya ya, 37, 12,5, 50.
Aku ikut. Ikutlah. Asal ikut kita ada teman. Ya udah. Mendapatkan WIP 360, kemudian 120, KCUGS 480. Ya. Kemudian untuk level efisiensi varian, ya totalnya 1.800, kalau WIP dikalikan berapa? Level 20%, untuk Finisgood kali 20%, KCUGS kali 60%. Caranya seperti itu. Ya. Untuk overhead ya dikalikan dengan proporsi overhead. Kemudian jurnalnya, ya jurnalnya menjadi bagaimana? Jurnalnya ya untuk closing yang apa? Berarti ya closing apa? Varian-variansinya di closing, kemudian closingnya kemana? Nah, ke CUGS sebesar totalnya. Nah, untuk CUGS mendapatkan alokasi ya dari varian-varian yang ada totalnya sekian 1.900, untuk Finisgood 550, WIP 1.000. Jadi untuk CUGS ya untuk WIP untuk Finisgood ya. Kemudian yang material 240 ini alokasi dari yang sebelumnya tadi ya, yang saya perlihatkan 1.200 dikurang 240 ini. Selesai untuk yang ya. Nanti latihannya mengikuti yang apa di LPS ya. Baik ya, terima kasih ya. Sudah selesai ya untuk membahas mengenai varian dan juga bagaimana akuntansinya ya, bagaimana pencatatannya ya. Untuk selanjutnya ya silakan mengerjakan latihan sesuai dengan LPS ya yang baru ya. Baik, kalau ada pertanyaan nanti di-share saja di WA ya, sekiranya ada ya. Dan nanti juga akan saya tugaskan untuk mengerjakan yang apa UTS lalu ya, UTS lalu nanti saya pilihkan ya, apakah yang dari reguler atau yang dari AP. Nanti saya pilihkan yang lebih menarik tentunya ya. Baik ya, sementara ya kita akhiri ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf melewat waktu ya. Kita closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.